Saya tidak tahu apa-apa, saya datang dan dia memeluk saya. Ibu Merdi langsung memeluk saya dan mengatakan turut berduka cita. Perasaan saya sangat hancur. Ya, saya rasanya ini apa gitu kan. Tiba-tiba memeluk turut berduka cita ya. Saya langsung datang ke kantor Pak Rektor dan di akhir cerita saya berkata, "Papi, sampai di sini perjuangan saya mau mengundurkan diri jadi mahasiswa." Dia langsung berkata dengan alasan dia tidak sanggup biaya. Pak Rektor langsung berdiri di hadapan saya, dia berkata kepada saya, "Mulai dari sekarang semua kebutuhan kamu, apa yang kamu perlukan di kampus ini, atas nama Rektor saya biayai. Asalkan kamu jangan pernah menyerah kuliah hanya karena biaya." Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Irene Ministry. Irene, kata dalam bahasa Yunani yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Kerinduan kami melalui video-video yang kami buat dapat memberkati teman-teman semua, saudara-saudara semua, dan dapat menyadarkan bahwa tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Saat ini kita sedang berada dalam program Ini Ceritaku, dan saya Karen Trivena Priscilla sudah bersama dengan seorang perempuan, seorang kakak yang baik, yang saya kenal baik, dan juga mampu mengajarkan saya cara bersih-bersih yang baik. Nah, langsung aja kita perkenalkan kakak yang baik hati ini. Shalom, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita dalam program Ini Ceritaku di channel Irene Ministry ini. Puji Tuhan, sangat bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali dengan Karen yang menjadi host dalam acara ini dan yang telah mempercayakan saya untuk berbagi cerita, dan kiranya apa yang akan saya bagikan pada saat ini boleh memberkati setiap penonton dimanapun berada. Perkenalkan diri dulu, saya Berlian Putri Isageri, alumni dari STT IKAT Jakarta. Saya baru aja wisuda bulan Juni kemarin, dan puji Tuhan saya boleh menyelesaikan program S1 saya ini semua hanya dari pertolongan Tuhan. Saya ingin bercerita bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya boleh menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah mulai dari masuk sampai wisuda. Saya percaya kalau bukan pertolongan Tuhan, saya tidak mampu. Saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah tinggi teologi, yaitu berdasarkan dengan cita-cita saya. Cita-cita saya dari kecil memang saya rindu jadi pendeta. Karena apa, dalam pikiran saya seorang pendeta itu sangat gagah, berpenampilan pakai jas di belakang mimbar. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu sejak kecil. Jadi saya mengagumi para pendeta-pendeta. Dan kemudian ketika saya masuk sekolah, dan tepatnya mulai dari SMP, saya mulai aktif dalam kegiatan rohani sampai teman-teman saya SMP seringkali menjuluki saya sebagai ibu pendeta. Jadi setiap ada doa-doa, mereka ya udah ibu pendeta saja. Jadi saya sangat termotivasi, ya udah saya benar-benar mewujudkan untuk menjadi seorang pendeta. Bahkan sempat pun waktu masuk SMK saya ambil jurusan akuntansi. Saya pernah diledekin teman-teman dan juga guru karena ketika ospek gitu kan, perkenalan siswa, ditulis nama apa, hobi apa. Jadi nama Berlian Putri Isageri, hobi buat puisi, cita-cita pendeta, tapi jurusan akuntansi. Jadi mereka ketawa, apa kaitannya akuntansi dengan kependetaan? Dan saya menyangga mereka, saya bilang kalau di SMK ini ada jurusan pendeta, saya akan ambil, tapi karena nggak ada, ya udah saya ambil akuntansi. Jadi puji Tuhan saya boleh menyelesaikan pendidikan saya di SMK meskipun sempat goyah kerinduan saya untuk mengambil pendeta karena jurusan akuntansi. Pernah ada dalam pikiran saya, ya udah lanjut aja ambil akuntansi. Dan memang kalau Tuhan sudah panggil itu, kemanapun kita lari, kemanapun kita berusaha untuk mencari yang terbaik menurut pikiran kita, pasti akan kembali juga ke panggilan Tuhan. Jadi tidak
ketika saya setelah menyelesaikan SMK langsung ambil STT, tidak seperti itu. Saya sempat ikut SBMPTN, mencoba di UPH dan semuanya gagal. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk masuk STT dan saya puji Tuhan saya diperkenalkan dengan Sekolah Tinggi Teologi IKAT ini. Dan akhirnya ketika mengambil keputusan untuk masuk di asrama, itu adalah keputusan yang terberat mungkin ya, karena saya latar belakang tidak pernah pisah dari keluarga. Jadi ketika mengambil keputusan lagi keluar jauh dari daerah, dari Nias ke Jakarta, dan puji Tuhan orang tua tidak melarang saya. Dan saya boleh sampai di Jakarta 31 Januari. Jadi 6 bulan sebelum masuk di asrama saya sudah di Jakarta. Jadi saya tinggal di Jakarta Barat bersama tante saya. Itu tujuannya apa? Sebenarnya ketika saya di Jakarta itu saya dalam pikiran saya, oh enak ya nanti selama 6 bulan saya bisa menikmati bagaimana itu Jakarta. Tetapi ternyata ketika saya tiba di rumah tante saya diajar bagaimana hidup di asrama. Tante saya kan pernah jadi ibu asrama juga. Jadi benar selama 6 bulan itu saya dididik bagaimana itu disiplin, bangun pagi. Padahal saya merasa bahwa maunya have fun gitu kan, tinggal di bersama tante yang udah lama gak jumpa dan tinggal di kota Jakarta. Saya pikir saya akan diajak jalan-jalan keliling Jakarta, tapi tidak begitu. Justru saya diajak bagaimana itu disiplin bangun, makan jam berapa. Jadi semuanya itu saya sudah pelajari 6 bulan sebelum masuk di asrama. Dan akhirnya saya masuk di STT IKAT, diantar oleh tante dan suaminya. Puji Tuhan, ketika sampai di asrama awalnya baik-baik aja, tapi ketika mereka pulang mulai hari pertama menangis. Ya mungkin Karen juga mengalami hal yang seperti itu. Awal-awal masuk asrama mulai, ya ampun jadi seperti ini ya. Dan pernah itu saya menangis di meja makan. Saya ingat sekali ketika melihat makanannya, ya ampun kok seperti ini. Saya menangis di meja makan. Dan tetapi lambat laun akhirnya terbiasa juga mengikuti KKI dan mengikuti perkuliahan. Dan satu hal yang menguatkan saya ketika masuk asrama itu karena bapak saya, ya boleh dikatakan bahwa bapak saya ini seperti pacar gitu kan. Kan kemarin handphone sempat dikumpulkan, jadi pegang handphone cuma sekali seminggu, hari Jumat dan Jumat malamnya, malam Sabtu, dan hari Senin pagi dikumpulkan lagi. Dan malam romantis menurut saya itu adalah hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena pas terima handphone, bukan saya yang telepon bapak saya, baru aja nyalain handphone udah masuk panggilan masuk dari bapak. Romantis gak sih? Aduh. Jadi saya langsung ke asrama dan langsung teleponan dengan bapak saya, dan itu udah menjadi rutinitas saya. Jadi yang tanya kabar itu selalu bapak. Jadi setiap apa yang terjadi sepanjang minggu itu saya cerita kepada bapak. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam apa yang telah saya alami juga saya boleh belajar bahwa ternyata tidak selamanya orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang bersama kita selalu bersama-sama dengan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini juga ada sementara. Mungkin kalau bukan kita yang meninggalkan mereka, mereka yang akan tinggalkan kita. Saya mengalami hal yang seperti itu ya. Awalnya ini mulai pada tanggal 5 November 2017. Itu ketika saya masuk ke kelas, rasanya seperti ada yang hilang gitu kan, rindu sama bapak. Tapi baru aja teleponan itu kan. Jadi mulai itu hari Minggu tanggal 5 November, bapak saya ingin video call, tapi saya tolak karena sibuk dan lelah juga dengan satu hari Minggu ikut ibadah dan kegiatan, dan akhirnya juga asrama lampu udah dimatikan, jadi nggak bisa video call gitu kan. Saya kasih alasan, ya udah besok aja ya pak video callnya. Dan besoknya hari Senin tanggal 6 saya ternyata terlambat bangun, dan akhirnya saya sibuk persiapan masuk kelas, dan handphone nggak sempat lagi saya buka. Sampai dikumpul pun handphone dalam keadaan nonaktif. Dan saya lupa untuk video call bapak saya. Dan akhirnya tanggal 7 saya masuk kelas
mengerjakan tugas. Dan kebiasaan ini kalau saya dalam pengalaman saya mengerjakan tugas, kalau buka internet, bukan hanya fokus mengerjakan tugas, apalagi karena nggak ada handphone kan, jadi ambil kesempatan buka media sosial. Jadi saya juga ambil kesempatan buka Facebook saat itu. Dan ketika saya buka Facebook, beranda saya, status yang pertama sekali saya baca itu adalah status dari paman kandung saya. Dia buat status, saudara yang dikasihi Tuhan, tolong didoakan. Dia menyebut nama bapak saya dalam keadaan kritis di ruang ICU. Ketika saya baca itu, saya langsung nangis, seolah-olah bapak saya udah tidak ada, padahal statusnya baru di ruang ICU. Dan saya menghabiskan waktu jam kuliah pertama di perpustakaan saat itu perpustakaan sekaligus dengan lab. Saya menangis dan akhirnya saya ditenangkan oleh sahabat saya. Dan mulai hari itu saya berusaha untuk minjam handphone. Saya mau telepon keluarga, tapi media tidak mengizinkan dengan alasan baru aja pegang handphone ya kan. Jadi untuk mengurangi kecemburuan dari teman-teman lain. Dan ya, dengan berat hati saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya mohon sembuhkan bapak saya. Itu doa saya. Keluarkan bapak saya di ruang ICU secepatnya dalam keadaan sembuh. Dan saya ingat waktu hari Rabu itu ada mata kuliah MMAP bersama dengan Ibu Maria. Jadi saya mengajak, di situ ada ibadah di kelas, dan ketika kesaksian saya menyaksikan bahwa ayah saya sedang kritis saat ini. Tapi saya teringat tentang Raja Hizkia yang meskipun dia sakit tapi dia disembuhkan dan ditambahkan usia 15 tahun. Jadi saya klaim perkataan firman itu untuk bapak saya. Saya percaya bahwa bapak saya mungkin sama seperti dia nanti yang akan ditambahkan usia. Dan saya bersaksi, dan saya ingat dengan caption saya yang saya buat itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 1 ayat 13. Dan satu pujian yang menguatkan saya dalam kesaksian saya saat itu adalah, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Entah kenapa saya dengan yakin bahwa lagu tersebut memang benar, waktu Tuhan bukan waktu kita. Apapun keadaan, jangan kita sesali. Seolah-olah saya sendiri yang menguatkan saya. Dan hari Kamis ibadah chapel, saya dipanggil ke ruang kantor dan Ibu Merdi langsung datang kepada saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya datang dan dia memeluk saya. Ibu Merdi langsung memeluk saya dan mengatakan, turut berduka cita. Perasaan saya sangat hancur, ya saya rasanya ini apa gitu kan, tiba-tiba memeluk turut berduka cita ya. Jadi saya diam dan saya bilang, kenapa? Iya, bapak kamu sudah mendahului kita. Aku bilang, enggak, kok begitu? Aku bilang seperti itu. Ya, itu udah waktunya Tuhan. Nah, ketika Ibu Merdi mengatakan sudah waktunya Tuhan, saya sudah gak bisa berkata apa-apa lagi. Saya ambil handphone, saya langsung ke perpustakaan, dan saya lihat live dari keluarga bagaimana waktu bapak dimandikan sampai dia dibawa ke rumah. Ketika saya lihat peristiwa saat itu, tanggal 9 November adalah hari di mana saya berkata, udah berhenti sampai di sini perjalanan dan perjuangan saya untuk kuliah. Karena apa? Yang mendukung saya untuk kuliah sudah tidak ada lagi, karena segala pengharapanku sudah aku taruh kepada bapakku. Karena seolah-olah yang kuandalkan, yang kuharapkan adalah hanya dia, bapak. Dan ketika bapak sudah tidak ada, saya udah kehilangan harapan benar-benar. Dan akhirnya kembali lagi ketika saya buka-buka handphone di perpustakaan sendiri, saya buka lagi status saya tanggal 5 November kemarin. Ternyata ada status ini yang saya buat, segala perkara dapat kutanggung. Kembali menguatkan saya. Ternyata firman Tuhan, caption sendiri itu yang menguatkan saya. Ternyata bukan kata-kata dari orang, kata penghiburan dari orang, bukan, tapi justru kata-kata yang pernah saya ucapkan itu yang menguatkan saya sendiri pada saat itu. Saya berkata, ya udah Tuhan, perkara ini dapat aku tanggung, karena aku percaya Tuhan akan memberikan aku kekuatan. Dan sampai saya kembali ke Nias, semuanya Tuhan berkati. Perjalanan pertama kali dalam hidup berangkat
dari Jakarta ke Nias seorang diri. Selama ini kalau pergi ke naik pesawat itu tetap ada yang nemenin. Dan dalam keadaan duka berangkat seorang diri, saya cuma benar-benar merasakan berpengharapan penuh sama Tuhan. Oh Tuhan, terserah apa yang terjadi nanti di pesawat, apa yang terjadi di jalan, ya udahlah terserah Tuhan. Saya seperti baru pertama kali merasakan yang namanya berharap secara penuh saat itu, karena tidak ada teman yang nemenin saya sampai di Nias dan sampai saya di rumah. Puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan saya boleh mengikuti setiap acara sampai pemakaman. 13 hari saya di Nias, dan keluarga saya berkumpul. Mereka tanya, bagaimana dengan kamu? Masih mau lanjut untuk kuliah? Rasa-rasanya saya mau mengatakan udah gak bisa. Saya mau mengatakan udah gak bisa, tapi saya diam aja sampai abang dari bapak saya mengatakan, oke, kalau kamu mau tinggal di sini gak apa-apa, tapi kami kasih kamu jangka waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun, kamu akan kami nikahkan. Nah, perkataan itu yang saya benar-benar tolak. Saya nggak mau kok seperti itu. Dan ternyata perkataan itu supaya saya mau untuk kuliah sebenarnya. Dan saya bilang daripada menikah, lebih baik apa yang sudah saya mulai saya selesaikan. Ya, jadi mereka dukung. Ya, mereka berkata, segala apa yang kamu perlukan, nak, segala apapun. Ya, ini pundak kami, mereka bilang begitu kan. Kami masih bapak kamu, kami masih ayah kandung kamu. Ya, bapak kamu adalah darah daging kami. Jadi kamu adalah masih tanggung jawab kami. Nah, jadi saya mulai lagi, oh ya sudahlah. Meskipun bapak udah nggak ada, masih ada saudara-saudaranya. Sampai saya di kampus, tetapi benar bahwa keluarga sekalipun kita tidak boleh menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya kepada mereka. Kenapa? Pengharapan yang sepenuhnya itu, pengharapan sejati itu sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita menaruh pengharapan kepada manusia, itu hanya mengecewakan. Siapapun itu, pasangan, orang tua, suami, istri pun berpotensi mengecewakan. Tetap karena mereka manusia sama seperti kita. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, itu tidak mengecewakan. Jadi mulai lagi tahun 2018, awal tahun mulai kuliah, dan saya kuliahnya seperti ya sudahlah, udah nggak ada lagi tujuan hidup kayak gitu kan. Karena saya kemarin itu motivasinya saya selesai kuliah nanti saya membanggakan bapak saya. Tapi saya berpikir ya udahlah, bapak udah nggak ada lagi, kuliah ya kuliah, sampai nilai saya pun anjlok kan saat itu. Dan saya mulai ditagih nih uang makan. Ketakutannya adalah kalau udah ditagih uang makan itu ada alasannya. Iya, di kampus IKAT kan tidak ada biaya pendidikan dan free asrama, tapi uang makan nih mulai ditagih. Ya ampun. Dan setiap ketemu ibu asrama seperti rasanya menghindar, ya kan? Dan seperti setiap makan di dapur, di meja makan, rasa bersalah, ya kan? Ya ampun, saya belum bayar loh, tapi saya makan. Nah, itu baiknya di STT IKAT juga, mau bayar tidak bayar, kita tetap diberi makan, ya kan? Tapi meskipun kita secara pribadi merasa nggak enak kan, merasa bersalah. Dan akhirnya saya ingat itu antara bulan Maret atau April itu sebelum UTS, ya, saya memberanikan diri menghadap pimpinan tertinggi di kampus. Saya entah keberanian dari apa itu, saya langsung datang ke kantor Pak Rektor dan saya cerita semuanya. Dan di akhir cerita saya berkata, Papi, sampai di sini perjuangan saya mau mengundurkan diri jadi mahasiswa. Dia langsung berkata dengan alasan ya tidak sanggup biaya. Dan keputusan saya itu sepertinya udah bulat. Saya merasa ya udah selesai, saya mengundurkan diri. Dan Pak Rektor langsung berdiri di hadapan saya, dia berkata kepada saya, apa bedanya bapak kamu dengan saya? Dia berdiri di depan saya diam kan, saya diam. Terus saya diam, dia tanya lagi, lihat Papi, apa bedanya bapak kamu dengan saya? Saya jawab, sama-sama bapak. Sama-sama bapak. Terus Papi langsung berkata, mulai dari sekarang semua kebutuhan kamu
Apa yang kamu perlukan di kampus ini, atas nama rektor saya biayai. Asalkan kamu jangan pernah menyerah kuliah hanya karena biaya. Katanya biaya tidak akan menghalangi orang yang punya semangat tinggi untuk belajar. Asal kamu yakinkan saya mau belajar, saya dukung kamu. Saya seperti kayak ditampar gitu kan, Tuhan. Padahal yang ada di pikiran saya itu udah selesai. Tapi ini ada yang mau mendukung saya. Dan saya berjanji, iya papi, oke, saya akan meneruskan pendidikan saya. Dan puji Tuhan, meskipun ketika papi sudah mengatakan hal seperti itu, dalam pikiran saya juga saya tidak mau membebani, ya kan. Selagi mampu berusaha, saya akan usaha. Seperti mission trip, biaya-biaya itu semua, saya tetap berkomunikasi dengan keluarga. Dan mereka juga ketika saya berikan proposal, mereka juga bantu. Jadi tidak segalanya apa kebutuhan saya sebentar-sebentar ke sponsor, sebentar-sebentar ke sponsor. Saya tidak seperti itu, ya kan. Karena saya juga pegang perkataan Pak Rektor bahwa usaha untuk menyelamatkan diri kamu sendiri, jangan bergantung kepada orang lain. Dan ketika saya pegang kata-kata itu, saya merasa bahwa kalau kita bisa menolong diri kita sendiri, itu lebih memuaskan hasilnya daripada kita hanya menunggu memohon ditolong oleh orang lain. Dan puji Tuhan, saya boleh menyelesaikan perkuliahan saya dari tingkat 1 sampai tingkat 4 dengan selesai dengan baik. Dan meskipun berbagai tantangan yang saya hadapi, 2017 ayah saya meninggalkan saya. Dan di tingkat 2 kalau gak salah, masuk tingkat 3, ayah sulung saya juga meninggalkan saya. Dalam keadaan saya di kampus dan sangat sakit. Saya tidak bisa melihat beliau sampai di pemakaman karena tidak diizinkan untuk pulang saat itu. Dan saya benar-benar terpukul ketika kedua orang tua saya meninggalkan saya. Tapi Tuhan tetap menguatkan. Sampai saya KKN, saya memilih untuk pulang ke Nias. Dan Maret 2021 kemarin, kembali lagi Tuhan memanggil ayah saya, abang bapak nomor 2. Dan ketika dia, pada saat saya lihat jenazah pada saat itu bapak saya itu 5 hari hampir seminggu di rumah karena banyak orang yang datang melihat, ya kan. Dan saya suatu malam ketika saya belum tidur, saya lihat, saya merenungkan, Tuhan, dulu bapak saya ini adalah banyak orang yang mengandalkan dia dan harapan keluarga ada ke dia. Saya berkata bahwa kalau dia sudah tidak ada lagi, bagaimana keadaan keluarga saya saat ini? Siapa yang menyatukan keluarga saya? Karena bapak Talu saya ini, kayak kami sebut bapak Talu, dia seperti yang tertua di keluarga besar saya. Jadi setiap ada acara-acara dia yang mimpin. Saya berkata, siapa nanti kalau sudah tidak ada dia? Dan kembali lagi saya tertampar oleh firman Tuhan bahwa umur manusia itu hanya sekejap, hanya sebentar. Dan kembali lagi bahwa celakalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan, ampuni saya kalau saya berharap kepada orang tua saya. Ketika saya berharap kepada mereka, bapak saya, abangnya, tapi satu persatu Engkau ambil. Dan sampai malam itu saya berkata, Tuhan, ambil aja semua. Itu saking saya memerontak sama Tuhan kan. Sempat saya buat status juga, ambil aja semua. Kenapa Tuhan masih tinggalkan beberapa? Kalau emang Tuhan mau mengambil mereka sekaligus saja. Jadi saya sudah benar-benar hilang pikiran positif saat itu. Dan kembali saya sadar, status saya ini hamba Tuhan loh. Bagaimana saya menghibur orang yang dalam duka suatu saat ketika saya jadi pendeta, kalau duka saya sendiri pun saya tidak bisa menghibur diri. Jadi bagaimana saya bisa berkoar-koar nanti sampaikan firman Tuhan, jangan berduka terlalu lama, ya kan? Jangan terlalu menangisi kepergian orang yang sudah mati. Kalau saya sendiri tidak sanggup menerima duka ini. Dan 3 duka yang saya alami
sepanjang saya kuliah semakin menyadarkan saya dan menguatkan saya bahwa sebelum kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, sebelum saya menguatkan orang dalam duka, saya yang terlebih dahulu diasah oleh Tuhan melalui setiap duka-duka yang saya alami. Jadi sekarang saat ini saya boleh berkata bahwa siapapun boleh meninggalkan saya tidak takut, ya. Sekarang saya berani mengatakan, siapapun boleh meninggalkan saya kapanpun dan dimanapun, asalkan Tuhan jangan pernah tinggalkan saya. Selama Tuhan masih ada sama saya tidak peduli siapapun yang boleh meninggalkan saya. Dan saya juga rindu setiap kita yang mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pendidikan teologi ataupun sekolah Alkitab, itu adalah keputusan terbaik. Ketika engkau mengambil keputusan pergi dari rumah, jadi fokusmu jangan lagi orang yang ada di dalam rumahmu, tapi fokus kemana engkau akan pergi. Jadi sekarang saya berkata, ketika saya pergi lagi dari Nias berangkat kembali ke Jakarta, saya katakan bahwa semua orang di rumah saya, semua keluarga saya ada di Nias, itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab saya. Saya pergi, jadi urusan saya adalah belajar mengenal Tuhan, belajar menjadi hamba Tuhan, dan keluarga saya mau apapun berita-berita yang akan datang nanti, itu urusannya Tuhan. Nah, jadi kepada adik-adik tingkat juga sekarang yang baru, apalagi yang baru mulai masuk teologi, jangan khawatirkan. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, semua orang yang ada di belakang kamu, keluarga kamu yang ada di rumah, itu adalah urusan Tuhan. Yang penting urusanmu dengan Tuhan adalah engkau dibentuk oleh Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan itu tidak enak, ya. Tetapi menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia menurut saya. Semua pekerjaan yang ada di dunia ini, bagi saya menjadi pendeta, hamba Tuhan, itu adalah pekerjaan yang terbaik. Karena apa? Yang kita layani itu Tuhan, Raja di atas segala raja, ya kan? Yang kita sembah itu langsung Raja segala raja. Kalaupun menurut saya jadi presiden itu pun masih kecil jabatan itu menurut saya, ya kan? Karena hanya mungkin sekali periode 5 tahun dia duduk dalam jabatannya, tapi sebagai hamba Tuhan itu seumur hidup, kan? Dan yang kita terima itu adalah mahkota kehidupan, bukan hanya yang kita alami saat ini. Jadi kita yang saat ini yang sedang belajar dalam pendidikan teologi, tetap teguh. Dan juga untuk Karen yang masih tingkat 3, ya, tetap berpegang kepada panggilan itu, ya. Semakin Tuhan berikan tantangan hidup, semakin kita lihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kalau Tuhan tidak memanggil ayah kandung saya, mungkin saya tidak akan menjadi orang yang mandiri sampai saat ini. Karena apa? Dulu kalau apa-apa masalah, telepon bapak, Bapak butuh ini, langsung dikirim. Jadi enak dong, saya tidak mengenal apa yang namanya pergumulan, doa, puasa, nangis di hadapan Tuhan. Saya tidak kenal itu. Yang saya kenal itu Bapak saya bisa mencukupi apa yang saya perlukan. Saya nggak tahu bagaimana dia berusaha untuk mencukupkan itu semua. Tapi saat ini butuh ini itu, nggak ada lagi telepon siapa, tapi yang ada berdoa. Kalau Tuhan tidak ambil mereka, saya tidak pernah tahu apa sih itu pergumulan. Ya, saya sangat bersyukur. Jadi Tuhan itu tidak sembarang membentuk saya. Saya selama dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ini, pembentukan Tuhan itu sangat sempurna, sangat luar biasa sekali. Bukan hanya Dia bentuk saya untuk mendapatkan ijazah S1, enggak, tapi Dia membentuk karakter saya gitu. Dia membentuk saya bagaimana menjadi hamba Tuhan yang seutuhnya. Bukan hanya mendapatkan secarik kertas gelar sarjana, tetapi melalui setiap tantangan Tuhan semakin membentuk saya. Dan saya semakin lihat, semakin saya dibentuk ini, saya seperti emas yang semakin dimurnikan. Dan akhirnya ketika saya selesai S1 ini, semakin banyak orang yang menawarkan, yaudah cari kerja atau ambil S2. Tapi saya tidak goyah. Saya bilang cita-cita awal saya pendeta. Jadi
saya harus mewujudkannya. Dan saya bukannya memilih atau fanatik dengan gereja saya GPDI, tidak. Tapi saya bertumbuh, iman saya berakar itu dari GPDI. Jadi saya mau kembali kepada gereja yang telah membentuk saya dan yang telah memperkenalkan saya Yesus itu. Jadi ke GPDI. Jadi saya akan kembali ke sana dan saya rindu untuk melayani di sana. Jadi saya saat ini sedang bergumul untuk masuk sekolah Alkitab. Kalau dipikir-pikir sih sepertinya aneh juga ya, lucu. Kok 3 tahun nih udah asrama, udah wisuda, masuk asrama lagi. Kok seperti itu ya, lucu ya gitu kan. Maunya orang yang udah selesai di asrama, keluar S1 cari kerja bebas gitu kan. Atau apalah rencana-rencananya. Kenapa balik lagi ke asrama? Tapi dalam pikiran saya, tidaklah semakin banyak tantangan semakin unik rasanya kan. Saya masih belum coba bagaimana tantangan di asrama sekolah Alkitab. Mungkin hanya 9 bulan, tapi justru mungkin itu yang lebih tertantang. 9 bulan terasa 9 tahun. Mungkin Berlian akan menghadapi asrama di sekolah kita. ya, mohon juga doanya kepada Karen dan semua orang yang menonton. Semoga keputusan saya ini tidak seperti kemarin yang sempat saya mengundurkan diri. Karena apa? Kalau dulu saya masih memberikan harapan kepada bapak saya. Saya masuk STT, ada bapak saya yang membiayai. Tapi saat ini saya masuk sekolah Alkitab, ada Tuhan Yesus yang membiayai. Dan apapun tantangan nanti, apalagi sekarang kan sudah saya mengalami duka itu keluarga inti. 3 orang ayah saya sudah meninggalkan saya. Dan saat ini ketika saya melangkah masuk sekolah Alkitab, saya sudah katakan bahwa siapapun boleh meninggalkan saya. Itu bukan urusan saya. Ya, mau pergi, mau tinggalkan saya, terserah. Asalkan Tuhan jangan tinggalkan saya. Kata-katanya ini seperti sedikit menyenggol sesuatu. Siapapun yang meninggalkan saya, jangan-jangan habis ditinggalin atau bagaimana ini? Aduh, mungkin itu diceritain ya. Bolehkah cerita? Mungkin boleh disinggung sedikit. Disinggung. Iya. Ya, boleh. Jadi mungkin kalau ditinggal orang yang sudah meninggal, mungkin kita ikhlas ya kan. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu di dunia ini, ya kan? Tetapi kalau ditinggal orang yang masih hidup ini, kalau masih ada potensi untuk ketemu gitu loh. Tapi rasanya kalau ketemu nanti bagaimana ya? Nah, iya, saya juga ditinggal pas, kalau orang bilang mungkin pas sayang-sayangnya ya. Pas lagi sayangnya nggak ditinggal. Iya, kenapa saya katakan lagi pas sayang-sayangnya? Pas lagi saya memperkenalkan diri dengan keluarga saya. Jadi saya kembali ke Nias itu banyak sekali yang saya rencanakan. Di balik saya mau menggali tentang adat Nias, jadi saya juga mau memperkenalkan yang menurut saya seseorang yang sudah benar-benar pilihan terakhir saya gitu kan, untuk mau bersama-sama dengan saya dalam pelayanan Tuhan nantinya. Jadi setiap saya teleponan dengan dia yang kini meninggalkan saya itu selalu komunikasi dengan keluarga, termasuk terakhir bapak nomor 2 saya ini yang meninggal. Saya ingat sekali saat itu dia telepon saya langsung, kami video call, saya langsung perkenalkan sama Pak Telu. Pak Telu, ini loh nanti calon gitu. dengan bangganya gitu ya, di tengah-tengah keluarga besar. Jadi kecewa sangat gitu kan, sakit hati iya, ingin marah iya, pernah ketika saya awal-awalnya ditinggal itu ya, dan ditinggal juga dengan alasan yang tidak masuk akal. Gimana sih? Saya tidak terima. Orang kalau diputusin kan pasti sakit hati langsung bilang ya udah kita putus. Saya tidak. Saya diputusin, saya bilang saya tidak mau. Terus dia bilang ya udah, hubungan kita udah berakhir. Saya jawab tidak. Kalau tidak, saya nggak mau putus. Berempat apa gitu ya kan. Dan karena saya tidak mau dan akhirnya saya diblokir. Wah, ini untuk Melenceng ini ya. mantan yang pernah
jadi calon, mungkin calon yang dimaksud itu calon mantan ya. Dan sekarang udah jadi mantan. Terima kasih untuk momen yang sangat indah itu. Tapi dari kasus ditinggal ini kan, selain ditinggal untuk selamanya, itu kakak udah belajar ikhlas. Tentu saja kakak juga udah berdamai dengan diri kakak untuk tidak terus berduka. Nah untuk si mantan ini, mantan. Dia kak, tetap mengasihi dia kak, atau gimana, masih kesel mau tonjok atau gimana? Puji Tuhan juga setelah wisuda kami dipertemukan. Pertemuan yang tidak seperti ekspektasi saya. Karena dalam pikiran saya masih kayak berharap tidak segampang itulah dia bisa berubah perasaannya kan. Mungkin ini karena LDR aja. Pas jumpa, saya udah benar-benar menatap matanya saat itu. Pas berbicara, saya rasa udah benar-benar bukan dia lagi. Nah, jadi perasaan manusia itu bisa berubah-ubah, ya kan? Tapi cinta dan perasaan yang tidak berubah itu hanya cinta dari Tuhan. Dan saya pikir kemarin tuh ya mungkin karena saya udah pergi, udah nggak bareng-bareng sama dia. Tapi sudah ketika ketemu pun udah nggak ada lagi. Dan satu kata yang dia katakan masih saya simpan itu, dia bilang, ya sudahlah, yang lalu sudah berlalu, maafkan waktu kamu wisuda saya nggak bisa berikan ini itu karena saya sedang menjaga hati orang yang sedang bersama dengan saya saat ini. Jauh ya. Takutnya mungkin nanti harus diulang. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyesal telah mengenal dia, tidak. Saya sangat bersyukur sudah kenal dengan dia. Karena apa? Dengan dia saya banyak kenal dengan keluarganya dan sampai saat ini masih berkomunikasi dengan baik. Coba kalau aku nggak kenal dengan dia, nggak mungkin kan aku dekat dengan keluarganya. Nah, dan ketika aku boleh mengenal dengan dia, setidaknya aku merasakan bagaimana itu pernah dekat dengan seorang anak hamba Tuhan, seorang yang pernah menguatkan di dalam iman. Jadi benar-benar saya pernah belajar bagaimana menjalin hubungan yang serius, yang tidak kekanak-kanakan, yang tidak main-main. Jadi saya tidak menyesal telah kenal dia. Dan sampai saat ini pun jujur, meskipun ada yang mungkin marah nanti ya, yang menonton ini mungkin yang merasa iya apa sih perempuan itu, jujur saya masih sayang sama dia. Iya. Iya. Untuk mantan masih sayang katanya. Iya. Tapi bukan untuk mengulang kembali ya. Karena apa? Ya sudahlah, saling mengikhlaskan, saling mengampuni. Dan ada yang merasa saya mengambil sekolah Alkitab ini jangan-jangan hanya untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri, seorang hamba Tuhan GPDI. Ada yang berpikiran seperti itu. Tapi saya katakan bahwa saya menjadi hamba Tuhan mengambil sekolah Alkitab, saya percaya Tuhan telah persiapkan nantinya. Karena orang yang mengatakan ini berkata kepada saya, nanti kan kamu pasti jadi istri gembala sidang GPDI ya kan? Kan GPDI. Tapi siapa calon kamu? Bukannya udah gak ada gitu? Emang sudah ada nanti calonmu seorang hamba Tuhan dari GPDI? Saya berkata kalau saya persiapkan diri saat ini, maka pendamping hidup saya itu nanti Tuhan yang persiapkan. Masa iya sih Tuhan gak kasih saya jodoh hamba Tuhan kalau saya sudah mempersiapkan diri? Jadi saya percaya seperti itu. Saya sekarang tidak lagi berharap terhadap rencana saya, karena pikiran kita, rencana kita terbatas. Tetapi pikiran dan rencananya Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa siapapun boleh meninggalkan saya. Ya, mau orang yang saya cintai sekalipun pergi meninggalkan saya saat ini, saya tidak peduli. Karena apa yang hilang akan Tuhan ganti dengan hal yang sangat indah. Dan boleh saya katakan ketika saya kehilangan ayah saya, bapak saya, ketiga orang bapak saya, saat ini saya tidak merasa kosong atau kehilangan kasih sayang seorang bapak. Di STT IKAD ini saya ketemu seorang bapak yang telah menutupi kerinduan saya terhadap bapak, Pak Rektor. Ya kan, kalian pasti sudah kenal bagaimana sosok papi yang benar-benar dia tidak hanya memposisikan diri sebagai rektor, sebagai pimpinan,
tetapi sebagai ayah, sebagai bapak untuk anak-anak asrama. Saya merasakan secara pribadi ketika melihat beliau. Jadi ketiga orang bapak saya itu saya merasa dialah penggantinya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu tanpa rencana. Tuhan mengizinkan kita kehilangan itu, sebenarnya Tuhan sudah ganti yang lebih baik, yang lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Cuma kembali kepada kita, mau nggak kita tetap setia dalam rencana Tuhan. Dan di akhir apa yang saya bagi pada saat ini, saya rindu kita khususnya yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Tuhan, fokuslah terhadap panggilan Tuhan, ya. Dan kalau soal asmara, jangan terlalu sudahlah, ini dia, seperti yang saya alami. Ini nanti yang menjadi pendamping hidup saya, makanya saya heboh memperkenalkan kepada keluarga. Tidak, karena kalau Tuhan yang berkehendak, maka izinkan rencanamu itu tunduk dalam kehendaknya Tuhan. Jangan paksakan kehendak. Jadi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, semuanya fokuskan dulu untuk Tuhan. Jangan bagi-bagi. Ketika saya ini adalah kesalahan dalam diri saya. Ketika saya belajar masuk teologi, pikiran saya itu memang belajar, tapi perasaan saya untuk seseorang. Jadi itu yang salah. Jadi terbagi-bagi. Tetapi menjadi hamba Tuhan itu semuanya totalitas persiapkan untuk Tuhan. Jadi biar nanti tidak kecewa. Dan setiap manusia punya potensi untuk meninggalkan kita. Kembali lagi, tetapi hanya satu pribadi yang tidak meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan saya sampai saat ini, adalah Tuhan. Ya, demikian Bu. Mungkin terlalu panjang ya, terlalu banyak yang saya sampaikan. Cerita ini sangat memberkati pastinya, dan bagaimana Tuhan benar-benar memelihara Kak Berlian sampai detik hari ini. Nah Kak, tadi udah banyak banget motivasi dan juga semangat dari kakak nih untuk adik-adik, tentu saja juga untuk adik-adik di bawah kakak ya, adik-adik tingkat. Nah, aku mau Kak Berlian berdoa untuk adik-adik nih yang baru datang, nih maba-maba kan, untuk benar-benar meneguhkan apakah yakin dengan panggilannya. Dan juga untuk angkatan tingkat 2 dan juga tingkat 3 yang masih melanjutkan studinya, untuk terus semangat dalam panggilan Tuhan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sangat bersyukur atas cinta kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bukan secara kebetulan Engkau mengizinkan kami boleh berbagi dalam satu kesempatan dalam program ini melalui channel Irene Ministry. Kami percaya Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan acara ini boleh memberkati setiap orang yang mendengar, yang menontonnya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, hamba secara pribadi berdoa khususnya untuk Sekolah Tinggi Teologi IKAT, alma mater saya, yang telah mengizinkan saya untuk belajar, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat, hamba Tuhan yang setia. Dan ketika Engkau memberkati hamba dari tingkat 1 sampai selesai dengan baik, hamba juga rindu Tuhan Engkau memberkati adik-adik tingkat hamba yang saat ini juga sedang berjuang dalam pendidikan mereka, baik tingkat 2 dan tingkat 3 yang akan memulai kuliah kembali di ajaran baru ini. Tuhan kuatkan mereka dalam panggilan mereka Tuhan. Terlebih mahasiswa baru yang akan masuk tingkat 1, mereka akan mulai mendapatkan tantangan baru, suasana baru, hari-hari yang baru. Hamba rindu Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan panggilan mereka. Biarlah mereka tetap setia dalam panggilan mereka Tuhan. Kerinduan hamba, jangan sampai setiap peristiwa yang mereka alami membuat mereka mengundurkan diri. Tetapi dalam setiap tantangan, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, justru membuat mereka semakin setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh mahasiswa-mahasiswi STT IKAT dari tingkat 1 nantinya sampai tingkat 3. Tuhan tolong pelihara mereka, terlebih di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Engkau yang beserta mereka, dan juga hamba berdoa untuk mahasiswa-mahasiswi tingkat 4 yang sedang KKN. Tuhan pelihara mereka di tempat pelayanan mereka masing-masing. Jangan ada satupun mereka yang telah diutus tidak kembali Tuhan. Biarlah mereka yang diutus, sejumlah berapa mereka yang diutus untuk KKN, demikian juga mereka yang akan kembali untuk wisuda, untuk boleh mereka menuai setiap apa yang mereka tabur selama belajar di STT IKAT ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terpuji namamu. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan, berkati program melalui channel ini Tuhan. Biarlah semakin hari semakin memberikan program-program konten yang memberkati, dan semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Makasih Kak Berlian sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di program Ini Ceritaku. Nah, untuk teman-teman jangan lupa diklik tombol like-nya dan juga tombol subscribe supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bagus tentunya, dan juga memberkati teman-teman semua. Dan jangan lupa nih, ini yang penting, harus di-share, dibagi ke semua teman-teman, saudara, bahkan pacar sekalipun, supaya video ini terus naik dan juga kita lebih semangat lagi untuk bikin video-video di program Ini Ceritaku. Nah, sampai jumpa. Shalom.